Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan diakui pula oleh anak manusia di hadapan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, dosa melawan Roh Kudus. Hari ini perayaan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Dia diberi gelar pujangga gereja karena dipandang gereja menjadi guru spiritual dan guru doa yang unggul. Dia banyak meninggalkan tulisan-tulisan dan surat-surat rohani yang sangat mendalam. Santa Teresia dari Yesus atau Teresia dari Avila menjadi pengajar gereja pertama-tama bukan karena pendidikan teologi yang tinggi, melainkan karena iman dan cinta yang besar. Sebab pemberian gelar pujangga gereja bukan berdasarkan status akademik yang didapatkan, melainkan sebagai penghargaan dari gereja karena hidup suci dan warisan ajaran yang mendalam. Menarik bahwa dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengakui Yesus di hadapan anak manusia, akan diakui di hadapan para malaikat. Iman akan Yesus menjadi syarat penting untuk selamat. Mengakui Yesus berarti mengimaninya, laksanakan perintah-perintahnya, dan hidup dalam kasih-Nya. Menyangkal Yesus berarti menolak hidup jalan keselamatan. Yesus menambahkan bahwa barang siapa melawan anak manusia, dosanya akan diampuni. Tetapi bila melawan Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Kerahiman Allah tak terhingga, sehingga dosa manusia dapat diampuninya. Meski kita melawan kehendak-Nya, Allah tetap mengampuni jika kita sadar dan kembali kepadanya. Tetapi jika kita melawan Roh Kudus, berarti kita melawan karunia terbesar Allah yang mengajarkan kebenaran tentang Yesus. Tanpa pengetahuan tentang kebenaran, orang sulit bertobat sampai saat kematiannya, sehingga dia sulit untuk bersatu dengan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan para murid keberanian dan kesetiaan untuk mengakui iman mereka dalam situasi apapun. Mengapa? Karena Yesus sendiri menyertai dan membela mereka dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari warta dan iman tersebut. Jaminan pewartaan itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus
yang mendampingi dan membela para muridnya. Akan tetapi, sering kita malu dan takut mengakui iman kita. Semoga melalui bacaan yang kita renungkan, kita beroleh kekuatan untuk tetap setia pada iman yang telah kita janjikan kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.